Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman developer di Indonesia. Kita bertemu kembali di session atau di pertemuan ketiga, ya. Pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas ya tentang bisnis proses atau proses bisnis yang telah diadopsi oleh platform dalam, ya. Jadi ada tiga, ya, ada tiga bisnis proses yang telah diadopsi oleh platform dalam. Jadi singkatnya begini teman-teman. Di Indonesia itu kan bukan hanya developer komersil, ya, juga ada developer subsidi, dan sekarang mulai marak gitu ya, mulai berkembang developer tanpa bank, ya, syariah tanpa bank, ya. Jadi kalau boleh kemudian kita petakan, berarti ada tiga, ya, ada tiga jenis developer, ya. Ada tiga jenis developer dilihat dari sudut pandang, ya. Dari sudut pandang apa? Sudut pandangnya itu proses bisnis. Ada tiga, yaitu pertama adalah developer dengan bisnis proses komersil atau KPR komersil. Kemudian yang kedua adalah developer dengan bisnis proses subsidi atau FLPP. Yang ketiga adalah developer dengan bisnis proses tentunya tanpa bank atau syariah tanpa bank gitu ya. Jadi tiga itu yang akan kita yang sudah dimiliki, yang sudah platform dalam adopsi ya untuk teman-teman developer di Indonesia. Sehingga dengan begitu saya ingin katakan bahwasanya platform dalam secara bisnis proses sudah bisa dinikmati, ya, sudah bisa dinikmati, dipakai, digunakan ya untuk membantu teman-teman developer apapun jenisnya, ya, untuk menjalankan bisnis proses yang baik, ya, efisien dan efektif gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu. Yang pertama adalah bisnis proses buat teman-teman yang ada di pengembang perumahan komersil gitu ya. Kita lihat, kita klik saja di sini. Ini ada menu bar menu ya. Kita klik saja KPR komersil. Nah, nanti akan muncul pop-up box ya. Kita maksimalkan saja. Nah, ini bisnis proses untuk teman-teman yang mengembangkan proyek perumahan komersil ya. Nah, ini proses bisnisnya. Nah, seperti halnya teman-teman di komersil, tentu semuanya berawal dari penjualan, dari sales ya. Makanya kemudian kita lihat di sini ada PSCB ya, perjanjian sementara jual beli ya, perjanjian sementara jual beli. Jadi ini dibuka atau dibuat ya, oleh akun khusus nantinya ya, akun khusus yang disebut dengan admin sales ya, yang akan membuat dokumen yang bernama perjanjian sementara jual beli gitu ya. Jadi PSCB ini dibuat ketika konsumen datang ke kita dan menitipkan uang tanda jadi ya, kita keluarkan dokumen disebut dengan dokumen PSCB. Setelah PSCB kita akan membuat dokumen lainnya, yaitu dokumen PPJB ya, dokumen PPJB atau perjanjian pendahuluan jual beli ya, PPJB. Pertanyaan tentunya adalah kapan sih PPJB ini dibuat gitu ya, kapan PPJB dibuat. PPJB bisa dibuat dalam dua cara atau dua jalan gitu ya. Bisa kita buat ketika kali pertama konsumen itu datang ya, membayarkan uang mukanya, bisa kita terbitkan PPJB. Atau jalan kedua yaitu adalah menunggu sampai konsumen disetujui ya, konsumen disetujui KPR-nya oleh bank, atau sampai diturunkannya SP2K atau SP3K, barulah kemudian kita buatkan PPJB-nya, meskipun uang mukanya sekalipun belum dibayarkan kepada kita gitu ya. Untuk lebih detailnya nanti di session selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang penggunaan PPJB dan arti pentingnya ya.
Yang membuat PPJB itu adalah akun khusus teman-teman, yaitu akun admin KPR ya, akun admin KPR atau legal KPR gitu ya. Oke, kehadiran PPJB tentu akan membatalkan PSJB kan gitu ya. Jadi setelah munculnya PPJB dia akan membatalkan PSJB gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat dokumen yang ketiga, yaitu dokumen rekomendasi AJB ya, rekomendasi akte jual beli ya. Nah, ini dibuat tentunya ketika detik-detik menjelang atau ya 1 atau 2 hari sebelum akad kredit, kita akan buatkan atau terbitkan rekomendasi AJB ya, merekomendasikan bahwasanya telah siap untuk dilakukan akta jual beli gitu ya. Nah, AJB ini dibuat oleh akun yang sama, yaitu akun yang membuat PPJB, yaitu akun admin sales atau akun legal KPR gitu ya teman-teman ya. Jadi AJB atau rekomendasi AJB dibuat oleh akun yang sama, yaitu akun legal KPR atau admin KPR gitu ya. Nah, kemudian keempat, kita akan membuat lagi setelah rekomendasi AJB, kita akan membuat lagi dokumen yang keempat, yaitu dokumen surat perintah mulai membangun atau SPMB gitu ya, SPMB. Jadi ini dibuat kapan? Ya tentunya dibuat setelah sebelum ya ada pembangunan gitu. Namanya surat perintah gitu ya, surat perintah mulai bangun. Yang membuatnya adalah akun yang bernama akun keuangan. Jadi akun keuangan yang berhak atau berwenang menangani pembuatan daripada surat perintah mulai bangun gitu ya. Nah, setelah dibuatkan SPMB-nya terbit, barulah kita mulai membuka ya. Kita akan buka lagi dokumen lanjutan, yaitu dokumen kontrak ya bangunan kafling ya, kontrak bangunan kafling. Jadi KBK ini dasarnya dibuatkan yang KBK, yaitu adanya SPMB gitu ya. Jadi SPMB ini adalah legal standing ya untuk pembuatan daripada kontrak bangunan kafling atau sering disebut dengan SPK ya. Di umumnya SPK, tapi dalam bahasa aplikasi disebut dengan kontrak bangunan kafling gitu ya. Yang membuat KBK ini adalah akun khusus teman-teman ya, yaitu akun sipil atau site manager atau akun sipil lapangan, akun QC juga boleh penamaannya, quality control juga boleh, silakan. Kemudian setelah dokumen KBK, kita akan buat lagi dokumen ke-6, yaitu surat perintah serah terima pembangunan ya, dokumen serah terima pembangunan itu ya. Jadi serah terima pembangunan dari siapa? Dari pemborong atau kontraktor kepada developer. Kalau KBK tadi adalah sebuah perjanjian dokumen yang mengatur hak dan kewajiban, KBK tadi ya, mengatur hak dan kewajiban antara kita manajemen developer ya, developer dengan pemborong ya, atau divisi konstruksi ya, divisi konstruksi atau pemborong gitu ya, dan pihak manajemen developer, yang tentunya isinya adalah tentang speknya, kemudian berapa harga borongannya, kemudian berapa lama pembangunannya. Nah, semua akan termaktub ya di kontrak bangunan kafling gitu ya. Nah, misalkan di KBK ini dituliskan ya, disepakati pembangunan 1 lantai 4 bulan gitu ya. Nah, 4 bulan kemudian barulah kita akan keluarkan dokumen lanjutan disebut dengan STP, serah terima pembangunan ya. Serah terima pembangunan dari siapa? Yaitu dari pemborong atau kontraktor atau divisi konstruksi ya, kepada manajemen developer. Nah, kita keluarkan dokumennya disebut dengan serah terima pembangunan gitu ya, serah terima pembangunan. Nah, yang membuat KBK dan STP ini adalah akun yang sama teman-teman ya. Jadi membuat dokumen KBK dan dokumen STP ini adalah orang yang sama atau akun yang sama, yaitu akun sipil lapangan ya, akun sipil lapangan atau akun site manager atau akun quality control ya. Jadi itu kemudian kita tutup ya bisnis proses ini ya. Kita tutup bisnis proses ini dengan pembuatan berita acara serah terima gitu ya. Pembuatan berita acara serah terima dari siapa? Dari pihak developer kepada konsumen gitu ya. Dari developer kepada konsumen ya. Dari kita kepada konsumen. Nah, proses bisnis ini ya, kita tutup berita acara serah terima, yang mana ini akan menjadi baik ya, good ya, akan menjadi transisi yang baik ya, menjadi penutupan yang baik kalau
STP-nya juga baik gitu ya. Nah, STP baru kemudian kita tutup dengan berita acara serah terima gitu ya. Jadi itu globalnya bisnis proses yang ada pada apa namanya kalau teman-teman adalah developer komersil ya. Bisnis proses ini ya sering disebut dengan bisnis proses KPR inden ya. Jadi teman-teman komersil sering kali bahkan menyukai KPR inden. Nah, bisnis prosesnya tentunya begini ya, ini gitu ya. Jadi PSJB dulu, PPJB, kemudian AJB, SPNB, KBK, STP, dan kemudian diakhiri dengan berita acara serah terima.